Assalamualaikum sahabat Dani Dalisa. Film ini disutradarahi Kabir Bhatia. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Hajar yang hamil di luar nikah yang ingin membuang bayinya. Namun cabang bayi yang ia kandung telah diincar oleh sang iblis. Yang ternyata ramalan tentang semua itu telah ditulis dalam sebuah kitab. Apakah Hajar bisa menghindari ramalan tersebut? Begini ceritanya. Dimulai dari kutipan surat Al-A'raf ayat 17, menyampaikan, jika iblis datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Bermula di tahun 1990. Tampak seorang wanita hamil yang bernama Junaidah, yang sedang dicambuk dan dipukuli membuat wanita itu terjatuh dari tangga, hingga ia mengalami keguguran. Ketika bayinya akan dikubur, ia meronta dan berusaha menggali kuburan bayinya lagi. Tak disangka mayat bayi itu dibawa ke seorang dukun. Ternyata, sang dukun memberikan wanita itu sebuah kitab. Dukun itu berpesan jika Junaidah harus menjaga buku itu dengan baik, agar apa yang ia kehendaki akan terkabul. Jangan diperdaya. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis bernama Hajar menghadiri proses pemakaman adiknya, Hasim yang mati yang disebabkan tenggelam. Di sisi lain, saat itu di kuburan Hajar merasa seolah tak nyaman lantaran banyak mata memandangnya. Lantaran ia disalahkan atas meninggalnya Hasim, Hajar memejamkan matanya untuk sejenak berpikir dan menenangkan diri. Namun saat ia membuka mata, dan tiba-tiba sekumpulan iblis telah berada di sekeliling Hajar. Seketika itu darah kental bercucuran dari batu nisan Hasim hingga membasahi tanah tepat di mana tangan Hajar berada. Ia menoleh tangannya yang berlumuran darah. Seketika itu, mimpi buruk itu mengejutkan sang suaminya yang baru. Sekian tahun telah berlalu, di mana sekarang di tahun 2022. Bersama suami barunya Hajar pergi ke kediaman dukun terkenal untuk melahirkan bayinya secara tersembunyi. Mereka masuk ke Bukit Abu Merah yang memang terkenal keangkerannya. Jalanan yang semula disinari matahari kini berubah teduh tertutupi dahan dan daun pohon yang lebat. Dan tiba-tiba, tak disangka, penampakan sosok iblis yang melayang di udara seakan menyambut kedatangan mereka. Untuk sampai ke kediaman sang dukun, mereka diantarkan seorang pria yang bernama Zaini. Sesampainya di sana, mereka disambut pria berkepala botak yang bernama Nazir. Dari gerbang masuk, mereka harus berjalan beberapa kilometer lagi untuk sampai ke rumah dukun yang bernama Junaidah. Arsyad memberikan sejumlah uang kepada Zaini yang telah menunjukkan jalan kepada mereka. Hajar ketakutan saat melihat rumah itu dan bertanya kepada Zaini terkait angkernya Bukit Abu Merah. Dari berbagai sumber berita di internet mengatakan bahwa banyak warga setempat yang menghilang misterius. Sebelum masuk rumah, Hajar berkeliling sesekali memotret setiap sudut rumah itu. Di tengah hutan, seekor anjing hitam yang berada di dalam kandang memperhatikan dirinya. Ia melanjutkan berkeliling dan berhenti tepat di dekat pohon besar. Saat ponselnya diarahkan ke pohon besar, dan tiba-tiba ia semakin terkejut ketika mendengar suara wanita dari rumah itu. Junaidah biasa dipanggil Makju. Ia adalah seorang dukun beranak yang biasa membantu wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah. Arsyad langsung mengeluhkan bau busuk yang tercium dari dalam rumah Makju. Hajar masih mencoba mengenali tempat yang baru ia kunjungi pertama kalinya itu. Lantunan lagu sayu-sayu terdengar dari dekat meja makan. Makju muncul dibarengi kucing putih yang menyambar piringan hitam. Setelah berkenalan, Makju menawarkan Hajar sholat maghrib karena hari sudah petang. Maghrib pun nak sholat dulu. Malam harinya, Makju berbincang banyak dengan Hajar sembari makan malam bersama. Ia bertanya mengapa Arhad dan Hajar ingin menggugurkan bayinya itu. Asad menceritakan latar belakang keluarga Hajar. Istrinya itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setelah Hasim meninggal, ayah Hajar menghilang entah kemana. Ibu Hajar adalah psikolog yang hebat dan tinggal berdua bersama Hajar. Makju lanjut bertanya jenis bayi di kandungan Hajar. Arsyad menjawab,
Jika dokter belum bisa memastikan jenis kelaminnya, Mak Ju segera menyiapkan peralatan untuk mencari tahu jenis kelamin bayi itu dengan cara tradisional. Dengan menggunakan selendang, pinggang Hajar digosok sembari menendang batok kelapa 3 butir. Mak Ju menuturkan, jika mata kelapa menghadap ke atas, maka jenis kelamin laki-laki. Mak Ju memijat perut Hajar hingga cabang bayi menendang perut ibunya. Ia mulai curiga jika Hajar tidak benar-benar serius merawat kandungannya sendiri. Ternyata benar, selama mengandung Hajar gemar merokok, makan makanan asam, dan minuman beralkohol. Ia berharap bayi dalam kandungannya itu bisa gugur dengan sendirinya. Namun perut Hajar semakin membesar hingga dokter memvonis bayinya cacat dengan bibir sumbing. Mak Ju memberikan ramuan segelas minuman berwarna merah untuk menenangkan hati Hajar yang bersedih. Hajar mengaku tak pandai merawat anak kecil, hingga adiknya pun mati karena dirinya. Ibu Hajar sangat membencinya karena ia hamil di luar nikah. Mak Ju berkata, jika dirinya sudah lama menginginkan anak, namun belum diberi kesempatan oleh Tuhan. Ia meminta anak Hajar untuk ia rawat sebagai anaknya sendiri. Sesosok jin melesat terbang memasuki rumah dikala tengah malam menjelang. Malam itu, Arsyad menelpon seseorang dalam mobil untuk menghindar dari Hajar. Arsyad merasa tidak betah tinggal di tengah hutan. Ia merengek ingin kembali ke rumahnya di Kuala Lumpur karena Hajar sudah ada yang menjaga. Dan tiba-tiba, Nasir menyuruh Arsyad masuk ke dalam dan menemani Hajar yang tengah hamil tua. Iblis itu kembali terbang menuju ke kamar Hajar yang ketiduran di atas kursi. Ia masih penasaran dengan rumah di Bukit Merah yang memang terkenal angker itu. Dari salah satu blog mengatakan, pernah ada penampakan di pohon beringin di depan rumah, sama seperti apa yang telah dilihat Hajar siang tadi. Melihat Nasir yang melangkah naik ke kamar loteng, Hajar mengikuti pria itu. Ternyata Nasir masuk ke kamar Mak Ju dan melihat kitab iblis dimasukkan ke dalam meja dekat ranjangnya. Arsyad memergoki istrinya lagi mengintip dan ikut mengintip juga. Dan tiba-tiba, angin kencang menerpa kamar Hajar hingga tirai terbang membentuk tubuh iblis yang tinggi besar. Iblis itu mengeluarkan cakarnya ke atas perut Hajar dan wanita itu terbangun dari tidurnya yang lelap. Karena tak bisa tidur lagi, Hajar bercermin sembari mengelus cabang bayi dalam perutnya. Di dalam kamar itu terbuka pintu kecil yang entah menuju kemana. Hajar mengintip pintu itu hingga tangannya kena darah hitam pekat. Sosok anak kecil keluar dan merangkak dari lorong gelap dan menghampiri Hajar. Ia berlari ke atas ranjang. Hajar memegang tangan Arsyad yang berubah menjadi tangan iblis. Dan tiba-tiba, Hajar mencengkram tangan Arsyad dengan sangat kencang sampai ia kesakitan. Pagi harinya, Hajar menemui Mak Ju di dapur untuk membuat sarapan untuk Arsyad. Kala itu Mak Ju lagi asik membuat ramuan untuk mempercantik diri. Melihat wajah Hajar yang bersedih, Mak Ju bertanya kepada wanita itu. Adegan kembali ke masa lampau, di mana Hajar masih berusia 12 tahun dan Hasim berusia 6 tahun. Kala itu mereka ikut ibunya bekerja di rumah sakit jiwa. Sementara itu Hasim berlari kencang entah kemana dan langsung dikejar oleh Hajar. Di lobi rumah sakit, Hajar seperti kehilangan kesadaran dan melihat berbagai macam penampakan. Saat ia tersadar, ia melihat sendal adiknya di bawah tandon air. Ternyata Hasim telah mati tenggelam dalam tandon itu hingga membuat Hajar dihantui rasa bersalah. Di waktu yang berbeda, Arsyad mengatakan jika ia ingin kembali ke Kuala Lumpur karena Mak Ju telah merawat Hajar. Mak Ju menasihati Arsyad untuk memahami istrinya dan tetap bertahan menemani Hajar. Arsyad membantah nasihat Mak Ju dan keluar untuk pergi merokok. Di tempat lain, Nasir tengah mengasah pisau yang terbuat dari besi. Arsyad berbincang dengan pria itu dan mengatakan jika istrinya yang sangat rewel. Nasir sangat tidak suka dengan sikap Arsyad yang mirip seperti pecundang dan seenaknya. Arsyad memperhatikan luka di kepala Nasir sembari bertanya kenapa Mak Ju mau menikah dengan Nasir. Hal itu membuat Nasir marah dan mendorong tubuh Arsyad hingga membentur ke tembok.
Malam hari pun tiba ketika Hajar hendak tidur, dan tiba-tiba segerombolan tangan iblis menarik Hajar, membuat wanita itu tercebur ke dalam air. Ternyata semua itu hanya mimpi belaka, namun Hajar mengalami muntah berat seakan ia tenggelam dalam air yang nyata. Hajar mendengar suara Arsyad yang sedang menelpon ibu wanita itu. Arsyad memeras keluarga Hajar dengan meminta sejumlah uang, dengan berpura-pura cinta kepada istrinya dan membutuhkan biaya di sana. Mendengar hal itu, Hajar jadi marah dan mengusir Arsyad dari rumah Makju. Karena ketahuan sudah menelpon ibunya Hajar, Arsyad tidak bisa mengelak lagi. Tak diduga pria itu secara gamblang berkata jika ia tidak pernah mencintai Hajar. Seketika itu, melihat hal itu, Arsyad menjadi ketakutan dan memutuskan untuk kembali ke Kuala Lumpur segera. Naasnya, pagar yang hendak dilalui pria itu masih digembok oleh Nasir. Ia berteriak memanggil Nasir di pondoknya, justru bertemu oleh Makju. Tak tahan omelan Arsyad yang kasar, Makju sampai menusuk leher pria itu, sampai bolong dan menancapkan rokok ke lubang itu. Nasir sampai terkejut melihat kondisi Arsyad yang mengenaskan di pondoknya. Makju memerintahkan Nadir untuk membuang mobil Arsyad, sementara dirinya akan mengurus jasad pria malang itu. Beberapa waktu setelah kejadian, Makju meminta Hajar mandi kembang. Setelah ritual mandi kembang, tubuh Makju semakin memburuk, dengan borok melebar sekujur badannya. Ia meminta Nasir memberikan bahan ramuan dan ingin mempercepat kelahiran bayi Hajar. Malam harinya, Hajar bertengkar hebat dengan ibunya karena tega menyuap Arsyad agar mau menikah dengan dirinya. Ciktam, kucing putih milik Makju, menabrak ponsel Hajar hingga retak. Hajar mengusir kucing itu dan segera memeriksa ponselnya. Tak berselang lama, Hajar mendengarkan sesuatu di luar rumah dan pergi keluar untuk memeriksa. Yang ternyata anjing hitam Nasir memakan potongan tangan seperti tangan Arsyad. Seketika itu, Hajar sampai muntah dan terjatuh hingga pingsan. Tangan iblis yang menghuni pohon beringin itu sudah tak sabar ingin menyantap si cabang bayi. Makju menghalangi sembari memperingatkan jika waktunya belum tiba. Ia marah kepada iblis itu karena telah memakan kucing kesayangannya. Sementara itu tubuh Hajar yang pingsan di bawah Nasir masuk ke dalam rumah. Hajar di dalam pingsannya bermimpi jika ia berada di dalam air hingga dirinya tenggelam. Setelah mengalami banyak hal aneh, Hajar berserah diri kepada Allah sampai ia melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, ia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Dan tiba-tiba, ternyata cabang bayi yang berada di dalam perutnya hendak keluar melalui mulut wanita itu. Lantaran ada yang aneh, ia menemui Makju dan bertanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Makju menceritakan masa lalunya ketika diusir dari rumah karena hamil di luar nikah. Hingga suatu hari kebakaran besar melanda, Makju mengunci pintu dari luar hingga semua keluarganya mati tak tersisa. Sementara Nasir berhasil diselamatkan meski kepalanya terbakar api yang membara. Setelah menjelaskan dengan sedikit bercerita, Makju hendak pergi ke kota untuk membeli peralatan persalinan bersama Nasir. Setelah Makju pergi, Hajar mengingat semua kejadian yang telah ia alami di rumah itu. Ia menemukan gaun merah yang robek setelah ia mengalami mimpi buruk. Hajar juga memeriksa rekaman di ponselnya yang menunjukkan jika tubuh Makju diselimuti iblis. Tak disangka, perut Hajar tampak sakit, namun di balik itu ia juga mengingat suatu kejadian. Ia masuk dalam terowongan pintu kecil dalam kamar sampai dikejar anjing hitam yang semakin lama berubah menjadi monster mengerikan. Ternyata, pintu kecil itu adalah penghubung kamar Makju dengan kamar Hajar. Di dalam kamar Makju, ternyata Hajar menemukan kitab-kitab cara bersekutu dengan iblis. Hajar langsung membawa buku itu untuk menanyakannya langsung kepada Makju. Sebelum pergi, ia menemukan jasad anak kandung Makju yang sudah membusuk dan hampir hancur. Ia berlari ke pintu keluar dan tiba-tiba seorang wanita dari kolong ranjang sembari merengek minta bantuan.
Hajar menjulurkan tangannya untuk membantu. Ternyata sesosok iblis mengerikan mencoba memperdaya Hajar dengan berpura-pura menjadi wanita yang teraniaya. Dengan rasa ketakutan, Hajar tergesa-gesa lari dengan perut yang semakin besar. Tak sampai di situ saja, ketika Hajar sudah berdiri di dekat foto Makju, gambar di foto itu bergerak seolah-olah ingin menerkam tubuh Hajar. Tak berselang lama, Makju datang dan segera melihat Hajar di kamarnya. Sontak wanita itu kaget ketika melihat kamar Hajar berantakan. Di sisi lain, Nasir menyuruh Hajar untuk pergi sejauh mungkin dari sana tanpa menengok lagi ke belakang. Setelah Hajar memberikan kitab iblis kepada Nasir, pria itu langsung membakarnya. Tak disangka Makju memukul kepala Nasir pakai skop hingga pingsan. Pada malam harinya, Hajar berhasil keluar dengan membuka gembok pagar itu. Ia melihat wanita yang terkulai, yang tubuhnya hampir menyatu dengan tanah. Sosok mengerikan itu mulai bangkit dan menghantui Hajar. Melihat kejadian itu, Hajar jatuh pingsan. Ternyata iblis yang dilihat Hajar, ternyata mobil yang dikendarai Zaini dan Makju. Mereka membawa Hajar yang akan melahirkan ke ruang persalinan. Makju bertanya kepada Nasir, mengapa ia mengkhianatinya, padahal ia sendiri yang membawa Makju kepada dukun. Dukun kenalan Nasir itulah memberikan kitab iblis dan mewariskannya kepada Makju. Nasir mengaku cinta kepada Junaida, mantan majikannya sendiri. Ia rela melakukan apa saja demi Makju, namun wanita pujaannya itu bersikap buruk kepada Nasir, seolah memperlakukan Nasir seperti budak saja. Makju bergegas pergi hendak memulai ritual pembangkitan jiwa. Setelah membaca mantra, Makju membujuk Hajar agar mau melahirkan anaknya. Makju berkata, jika ia dulu dihamili ayahnya sendiri, namun ia tak pernah berniat menggugurkan si cabang bayi. Setelah mengejan beberapa kali, lahirlah anak Hajar yang berbibir sumbing. Makju meletakkan bayi Hajar itu ke dalam keranjang dan disandingkan dengan jasad anaknya puluhan tahun lalu. Makju memanggil iblis yang berkuasa atas dirinya. Sementara itu Zaini bersiap untuk membunuh Hajar. Seketika itu muncul iblis tinggi besar dengan mencengkram kepala Arsyad. Dengan keji iblis itu menghancurkan jasad anak Makju hingga luluh lantak menjadi abu. Makju yang kebingungan menghampiri iblis dengan marah dan tiba-tiba melihat hal itu, Zaini ketakutan dan mencoba melarikan diri. Naasnya kepala Zaini dipelintir dengan sangat cepat hingga Zaini mati di tempat itu. Hajar menyebut nama Allah untuk meminta pertolongan. Namun iblis itu sudah menguasai tubuh Makju dan merangkak mendekati Hajar. Iblis itu mengambil anak Hajar untuk dijadikan tumbal. Untungnya Nasir datang menolong dan mengikat iblis itu ke langit-langit pondok. Ia melepaskan rantai yang membelenggu Hajar. Sementara Makju mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, iblis itu berhasil melepaskan diri dan menyerang Nasir dengan hebat. Tangan Nasir dipaku ke tembok sementara Hajar menangis sembari memeluk anaknya. Hajar membaca ta'awuz sebanyak-banyaknya hingga iblis di tubuh Makju kesakitan. Hajar membuka kitab itu untuk menghalau iblis. Di sisi lain, Nasir masih melawan iblis sekuat tenaga. Nasir menunjukkan apa yang seharusnya dibaca oleh Hajar. Wanita itu berteriak membacakan mantra hingga iblis meninggalkan tubuh Makju yang lemah dan lenyap ke alamnya. Nasir berusaha membangunkan Makju dan mengajaknya keluar dari sana. Iblis kembali datang dan merasuki tubuh Makju. Nasir sengaja membakar tubuh Makju hingga iblis itu sirna. Ia membawa Hajar pergi menggunakan mobilnya. Ternyata ketika Hajar berusia 12 tahun, ia sempat didatangi iblis dan direnggut kesadarannya. Hasim melihat kakaknya mengambang di dalam air tandon. Hajar terbangun setelah memimpikan hal itu. Kepada Nasir, Hajar berkata, jika iblis itu telah mengikuti dirinya sejak dirinya masih kecil. Iblis itu sengaja membunuh Hasim untuk memancing Hajar dalam dunia kelam penuh dosa. Hajar menggendong anaknya, diikuti seorang dukun wanita yang dulu mewarisi kitab iblis pada Makju. Karena Jubaidah gagal mewarisi ilmu kitab iblis, maka dukun itu mencari calon pewaris yang baru. Hajar sudah menjadi incaran semenjak Hasim dijadikan tumbal.
Semua yang dialami Hajar sudah digariskan dan direncanakan dengan matang. Si dukun mewariskan kitab iblis itu untuk penerus barunya, yaitu Hajar. Bersama nasir mereka harus melindungi bayi itu yang akan menjadi pewaris tunggal dari Raja Iblis. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dan terhibur dengan film ini, tolong tinggalkan like dan komen di kolom di bawah. Namun jika terjadi kesalahan dalam penyajian video ini, saya minta mohon maaf. Kesalahan berasal dari saya. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih dan sampai jumpa.